sekalian, sebelum ibadah pada pagi hari dimulai, ada pengumuman bahwa untuk ibadah pagi hari ini persembahan 1 kantong. Yang selanjutnya, setelah ibadah selesai nanti ada kerja bakti untuk persiapan pasca PGDT besok hari Minggu. Demikian pengumuman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 10. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang tertulis di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat yang ke-4 dan yang ke-5 yang demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena upah, dipukul dan ditindas keras. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Sukacita bagi kita semua memiliki Allah yang penuh kasih, mengorbankan dirinya bagi kita semua. Mari kita sambut dengan kita pujikan Kidung Jemaat 368 pada kaki 1.
Tuhan Yesus kemudian menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi diingatkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan di dalam pengajaran Kristus, yaitu hidup dalam kasih. Dan sekali lagi hari ini kita memperingati bagaimana kasih itu dinyatakan, kasih sejati itu diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berkaca kepada hukum ini, kepada hal kasih ini. Apakah saya dan saudara telah benar-benar mampu dengan sungguh meneladani apa yang telah Tuhan Yesus teladankan? Dan bila kita mendapati diri kita belum mampu, mari kita bersama-sama mengakui dan memohon pengampunan di dalam doa pengakuan dosa. Dipersilahkan waktu hening secara pribadi. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan. Kami menyadari kami belum mampu sesuai dengan pengajaran dan teladan. Meskipun kami semua telah merasakan dan terus merasakan itu luar biasa kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun. Pengalaman kehidupan manusia sama dosa ternyata belum mampu benar-benar membuat kami memilih jalan untuk selalu di dalam terang-Mu. Kedagingan kami seringkali membawa kami kembali ke dalam keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Tuhan, kami mohon, memohon ya Tuhan, Engkau kembali menyucikan kami, melayakan kami di hadapan. Dan selanjutnya mohon didikan, bimbingan, supaya kami di depannya mampu hidup dengan lebih baik lagi, menjalankan kasih di dalam kehidupan. Baik menyatakan kasih kami kepada maupun menyatakan kasih kami kepada saudara-saudara kami. Inilah pengakuan dan permohonan kami, ya Tuhan. Kami naikkan hanya kepada Allah yang penuh kasih, Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima berita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berbahagialah kita, saya saudara, sekali lagi memiliki Allah yang penuh kasih, menanggung kutuk yang seharusnya kita terima, menggantikan kita di kayu salib Yesus Kristus. Kita pujikan meski tak layak diriku.
Sebagai orang percaya kita telah mendapat hidup yang kekal. Dan oleh karena itu, mari kita menunjukkan bukti bahwa kita telah hidup di dalam terang baru yang telah Tuhan berikan. Salah satunya dengan melakukan seperti yang dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Diperbarui dalam Kristus artinya dilepaskan dari kuasa kegelapan, kuasa dosa. Dan mari kita jaga kemerdekaan itu, kita jaga kebebasan itu, kita senantiasa berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian bagi Allah yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari jauh. Please, your perform.
Tidak sampai betul. Kayak ini nyanyi waktu ngomong atau ini artinya, tapi dipastikan ini intinya aku dijawab oleh Tuhan, dan dalam artian kehidupan kita, nafas kita, semuanya di dalam Tuhan, dan biarlah kita selalu menyaksikan melalui kehidupan kita senantiasa menyaksikan jadi saksi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya kita ngaku ini ngoten lah, aman ini kayak batin nyanyi ompong, kayak lagu kayak ini, napa ke YouTube dan seterusnya. One more time, really thank you for your performance offering. Let it become the goodness our offering to God. Thank you. Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Michael Bablasen, dari suatu ngomong sidik-sidik. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita akan memohon pimpinan Tuhan untuk kita mendengarkan firman-Nya. Di bawah waktunya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan mengulik sabda firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua, jadi petunjuk buat kami semua, pengingat, teguran, tapi juga menjadi penghiburan bagi kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang berkenan berfirman, kami semua senantiasa siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan usahakan bersinar di GKJTU sekaligus tema kita terambil dari Yohanes pasalnya yang 19, Injil Yohanes pasalnya yang 19 ayat yang ke-28 sampai yang 30. Saya bacakan bagi saudara semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh dengan anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga kayu yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, saya, saudara yang mau mendengar, membaca, lebih merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun di dalam bacaan kita tadi Yohanes memilih untuk tidak menggunakan kata mati, penulis Yohanes tidak memilih menggunakan kata mati atau meninggal atau wafat. Ia memilih menggunakan kalimat Yesus menyerahkan nyawanya pada kita. Tetapi tema kita pada pagi hari ini dikatakan Kristus menderita dan mati bagi kita. Intinya sebenarnya sama saja. Yesus sebagai manusia, oleh karena sudah tiba waktunya, karya yang dilakukannya bisa dikatakan selesai, tugas yang harus dilakukannya selesai. Sebagai manusia, Yesus kemudian mati. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya cukup jelas apa yang tertulis di dalam perikop tadi. Yesus meninggal. Bagaimana sebelum beliau meninggal, Dia mengatakan sudah selesai. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita kemudian mengingat, tentunya kita sudah sangat hafal dengan kalimat yang tertulis ini. Bagian dari pengakuan iman kita yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Saya ngapal loh? Apa betul? Ya, kok kita lakukan berminggu loh niki. Ini sosok basa Jawa sih, niki sosok basa Indonesia juga. Intinya sama. Ingkang kandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seto, lajeng
Kasaraken tumedak daging telem paling itu wajib saja. Saben minggu mbok pilih kula panjenengan sami mirengaken menika ngujaraken menika bagian dari pengakuan iman rasul. Ya, itu satu-satu kita perhatikan kata menderita, ingkang nandang sangsara atau menderita. Ya, ini artinya pengakuan bahwa apa yang terjadi pada waktu itu Tuhan Yesus sebagai manusia dalam perannya sebagai manusia sekali lagi ini benar-benar mengalami penderitaan total, benar-benar mengalami sengsara baik secara fisik, ya ngertos piyambak memakai mahkota duri, ketian, dipukuli, ditendang, dicambuk dan seterusnya, hingga terakhir di kayu salib, dipaku. Ini sama, kita pernah membahasnya. Bahkan kita pernah membahasnya daplang yang mau 15 menit nih kok. Dan yang sing sakit daplang yang lurus 15 menit. Kita yang jujur saya katakan juga ya. Tujuh belum begini. Kalau harus konfirmasi dia, harus konfirmasi mungkin masalah nih. Baik. Nah, enten sing 15 menit jenengan mari siapa saya tantangan 15 menit daplang itu tahu. Mari tanpa dipaku, tanpa memegang apapun 15 menit daplang lurus dan bertahan. Ngenyak ini malah. Saya kecuali 15 menit saya kecuali satu loh. Iya toh kecuali 15 menit kok begitu. Benar-benar menderita, benar-benar mengalami sakit, bukan hanya karangan, bukan hanya cerita. Dan ini adalah pengakuan kita. Mari kita sadari sambil kita setiap minggu menyatakan yang menderita dan seterusnya. Ya, Yesus benar-benar menderita. Kemudian juga secara batin ya, secara psikis. Nah, sekarang lagi musim kalau di dunia anak agenda sosial istilahnya dibully itu di lowoknya itu bahkan difitnah. Nah, memang salah. Kata-kata dalam kita posisi sudah melakukan kesalahan, ya memang salah. Cik di senai di lowoknya itu niku cik enten rasa jengkel, masih ada rasa sakit hati. Apalagi kalau tidak mengalami atau tidak merasa melakukan kesalahan, tapi kemudian dibully secara batin, itu bermasalah. Bahkan di beberapa tempat karena kasus pembulian, karena kasus penghinaan dan seterusnya, banyak orang juga yang memilih kemudian menjadi depresi dan kemudian memilih jalan bunuh diri. Ya kasus jadi dengan sakit malas berita-berita mulai ada bunuh diri atau menjadi tidak baik karena dibully. Ya, Tuhan Yesus benar-benar kita secara fisik maupun secara batin jiwa. Yesus bagaimana? Kan Yesus Tuhan, kudunya kuat toh Pak. Ya, kita cukup tahu semua. Kita percaya bahwa dia Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan untuk karya penyelamatan ini memang beliau harus melepaskan sisi ketuhanan. Kalau tidak, ya tidak ada terjadi proses mengganti sebagai korban mengganti untuk penebusan yang tentunya masih suci. Selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah atau kata selanjutnya adalah disalibkan. Iya benar. Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Dia dipersalahkan sebagai penjahat paling hina pada waktu itu. Salib sebelum peristiwa Yesus disalib dan kemudian menjadi lambang kasih, menjadi lambang kemuliaan. Salib pada waktu itu adalah benar-benar lambang penghinaan. Setinggi-tingginya penjahat dihukum. Niku pada waktu itu adalah dengan disalibkan. Kenapa? Yowis dipateni plus dipermalukan. Kalau sekitar hukuman mati sebagai penjahat, cek sedikit kamu
dipenggal atau selanjutnya. Di Prancis itu ada istilahnya guillotine, dipotong kepalanya langsung atau dengan kapak besar atau dengan dan seterusnya. Bisa jadi demikian. Tetapi disalib dia wis pasti meninggal atau mati plus dipermalukan. Karena mayatnya, jasadnya akan dibiarkan di sana. Dibiarkan orang-orang menyaksikan proses kematiannya. Dan ini prosesnya berlahan. Mendingan dihukum mati cepat daripada kedawan-dawan kayak ini. Kita tahu meskipun Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah, tidak pantas menerima hukuman ini, tapi sekali lagi bagian dari karya proses penyelamatan. Dan supaya ini menjadi teguran kepada kita, saya dan saudara, supaya jangan lagi mau kembali dalam kuasa dosa, kuasa maut, sehingga nanti kita akan menderita. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus, mengganti kita yang seharusnya menderita. Dan selanjutnya mati dan dikuburkan. Tuhan Yesus benar-benar secara manusiawi mati. Kita tahu kemudian pada kurang lebih jam 3 sore ceritanya, setelah Yesus mengatakan selesai, kemudian ada seorang serdadu atau tentara Roma menusuk bagian lambungnya, dan sudah tidak ada lagi darah yang keluar, hanya air saja. Bukti darahnya sudah habis dan Tuhan Yesus telah mati. Akhirnya sore hari Tuhan Yesus diturunkan, dirawat oleh ibunya Maria dan beberapa pengikutnya, dan salah satunya mempersembahkan kuburan keluarganya bagi Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu namanya senantiasa tercatat dalam sejarah, Yusuf dari Arimatea. Yesus dikuburkan di sana. Mati dan dikuburkan artinya Kristus benar-benar mati. Sebagaimana semua manusia pasti mati, meskipun sejatinya Kristus adalah Tuhan. Namun dan sekali lagi dalam perannya sebagai manusia sejati, ia benar-benar mati. Setelah mati, prosesnya ini mengawali atau mewakili proses yang harusnya dilakukan oleh manusia, turun ke dalam kerajaan. Semoga yang tahun paling turun ke dalam kerajaan maut. Artinya Tuhan Yesus benar-benar menggantikan kita masuk dalam kuasa kegelapan, kuasa neraka. Karena upah dari kegelapan, upah dari dosa adalah maut. Dia membawa, dia menghapuskan, dia menggantikan kita untuk menanggung turun ke dalam kerajaan neraka, kuasa neraka kita, supaya kita yang seharusnya melakukan menerimanya, kemudian dihindarkan atau dilepaskan daripadanya. Tuhan Yesus mewakili kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terima kasih Tuhan, kita tahu selanjutnya dan pada hari yang ketiga bangkit pula adalah orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Itu bagian dari pengakuan iman tasawuf kita. Ya, pengakuan bahwa Tuhan Yesus menderita, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itu bukan hanya sebuah karangan, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Mengisahkan proses yang seharusnya kita alami, seharusnya kita mati, dan oleh karena dosa kita harus turun ke dalam kuasa neraka, turun dalam merasakan kuasa kegelapan, kuasa maut. Tetapi Tuhan Yesus menggantikannya buat kita semua. Bersyukurlah kita. Kembali seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-30. Sudah selesai. Ya, melalui peristiwa ini Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas. Yesus sebagai manusia telah menyelesaikan tugasnya untuk menjadi pengganti. Domba yang suci menggantikan pengorbanan yang seharusnya menjadi tanggungan kita. Dan oleh karena itu artinya sudah selesai adalah hutang telah lunas dibayar. Bebasan pulau panjenengan sami nggak ada hutang. Bapak ibu kita, orang tua kita yang berkorban membayar melunasi hutang. Karena apa? Karena kita tidak mampu membayar.
Berbahagialah kita memiliki orang tua, memiliki bapak yang demikian. Meskipun tentunya membayarnya dengan perjuangan luar biasa. Dan bukan hanya perjuangan itu, sebenarnya melalui itu ingin menunjukkan kepada kita, sesuk ojo ini nih, besok jangan berbuat dosa lagi ya, jangan hutang lagi ya. Karena ketika kau berbuat dosa dan ketika kau berhutang lagi, ada proses penderitaan yang harus kau tanggung. Ada kuasa maut, ada neraka yang harus kau terima. Dan kau ini dulu ketasan. Kita diingatkan demikian. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, karena hutang kita telah lunas dibayar oleh Tuhan. Selesai dibayar. Dan kita ini milik Allah, karena kita telah ditebus dengan darah yang tak ternilai dan kudus. Saya tidak akan membacakannya, tapi bisa semakin diperjelas dan dipahami di 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 8 dan 19. Ayat yang ke-18 dan 19. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai penebus dosa adalah pengakuan iman yang final bagi kita. Syahadat TTW bagi kita, ini yang kita harus ucapkan, hanya Yesus yang telah menanggung dan menyelamatkan hidup kita dulu, sekarang, dan selamanya. Dan terakhir, iman yang demikian ini harus terus-menerus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai lepas atau hilang dari kehidupan kita. Kalau hilang dan lepas, berarti kita hilang ancaman keselamatan. Tapi jangan sia-siakan pengorbanannya dengan cara kita menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan. Kita bisa belajar melalui kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab, dinyatakan bagaimana seharusnya hidup di jalan Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, saya menandakan kepada saya dan saudara orang-orang percaya melalui salib, melalui kayu salib, dan melalui Yesus yang disalib. Artinya adalah kemenangan yang memberikan pengampunan dan kehidupan bagi kita semua orang-orang, anak-anak yang dikasihi. Selamat Jumat Agung, selamat menghayati dan selamat mensyukuri. Sekali lagi, hari ini kasih benar-benar dinyatakan dengan nyata kepada manusia. Amin. Kita berdoa. Bapak yang makasih mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh bersama-sama kami. Terima dan kami. Tuhan, biarlah kami semakin meyakini seperti yang Engkau benar dan seperti yang senantiasa kami menyatakan di dalam pengakuan kami. Bahwa Engkau, oleh karena kasih-Mu kepada kami, Engkau telah menderita, mati disalib, mati dan harus menggantikan kami turun ke dalam kuasa kegelapan kerajaan Allah, menggantikan kami semua untuk ditebus. Tuhan, seperti yang Kau nyatakan juga hari ini, bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah menyelesaikan tugas penyelamatan bagi kami oleh karena kasih. Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk mensyukuri, untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami. Pun demikian, biarlah ini juga menjadi teladan bagi kami semua untuk senantiasa dengan berani, dengan sungguh-sungguh menyelesaikan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami dalam kehidupan kami masing-masing melalui apapun juga. Serut dengan pelayanan, kemampuan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga pada akhirnya juga senantiasa kami juga bisa berkata seperti Engkau telah selesai ketika kami menyelesaikan tugas panggilan kami. Tuhan, mohon ampun bila hamba secara pribadi yang menyampaikan firman ada hal yang kurang berkenan, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu, limpahan kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Masing-masing Kau berkati, Kau mampukan ya Tuhan untuk terus mensyukuri karya keselamatan melalui kehidupan mereka sehari-hari. Kau tuntun, Kau bimbing, Kau jagai, Kau beri kekuatan mereka dalam mereka melakukan tugas kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam tugas pekerjaan untuk mencukupkan rezeki mereka melalui pertanian, peternakan, perdagangan, di kantor
maupun usaha-usaha swasta lain atau profesi-profesi yang lainnya. Kau mampukan mereka itu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan hasil yang terbaik, mencukupkan kebutuhan hidup mereka dan melimpahkan syukur dalam hidup. Demikian teman-teman yang mungkin sedang dalam perkumpulan untuk mendapatkan pekerjaannya itu, kiranya Kau memberkati mereka sehingga mereka segera memperoleh pekerjaan yang terbaik buat mereka. Engkau mampukan kami juga menyelesaikan tanggung jawab kami yang lain ya Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam pelayanan, tugas-tugas di keluarga kami maupun tugas-tugas di lingkungan kami, sehingga kami terus dapat memancarkan sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Dan damai sejahtera bersama-sama kami rasakan. Kami juga memohon kekuatan-Mu ya Tuhan menjaga kami dari sakit penyakit, sehingga kami boleh terus sehat ya Tuhan, mensyukuri dan melakukan semua aktivitas tanggung jawab kami dengan lancar, karena tidak terganggu oleh sakit. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit ya Tuhan, satu persatu kami mohonkan jamaah tilikan sehingga mereka boleh segera bangkit dari sakit mereka dan kembali beraktivitas dengan sukacita. Keluarga-keluarga kami, bila kami boleh selalu merasakan lagu-lagu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa ada diam dan tinggal di tempat atau di rumah kami masing-masing. Jadikan damai sejahtera melimpah dalam kehidupan rumah tangga kami. Bila kami oleh karena itu bisa saling melengkapi di antara kami, keluarga kami, seluruh peran kami masing-masing, baik sebagai suami, istri, anak, ataupun bagian dari keluarga yang lainnya, sehingga sekali lagi nama-Mu boleh disaksikan oleh keluarga kami. Anak-anak kami yang sedang bertumbuh ya Tuhan, biarlah mereka terus bertumbuh dalam proses mereka yang baik tentunya ya Tuhan, seluruh pengajaran, sehingga pada waktunya nanti boleh siap menyongsong kedewasaan mereka dengan siap ya Tuhan. Secara khusus kami di tempat ini ya Tuhan, dalam kehidupan masyarakat kami mohonkan penyertaan-Mu ya Tuhan, kekuatan dari-Mu ya Tuhan, dimana saat ini kami akan mempersiapkan banyak hal, mulai perayaan-perayaan Paskah ini, baik sama-sama dengan desa Tajuk, dengan lingkungan kami sekitar, pun perayaan kami yang akan kami lakukan nanti pada tanggal 26. Kiranya Engkau juga menjagai, menuntut kami, memampukan kami, pada panitia, petugas, semua yang mempersiapkannya, bahkan jemaat yang mempersiapkannya, mendukungnya, Engkau berkati. Dalam rancangan kami ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya karena seturut dengan rancangan. Demikian pula dalam persiapan kami menyongsong akhirat tempat ini atau mensyukuri keberadaan kami di dusun ini. Bila kami juga mampu mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya Tuhan, seturut dengan kemampuan kami, sehingga semangat dan makna rasa syukur kami atas tempat ini boleh kami nyatakan, boleh kami syukuri dan boleh kami hayati, sehingga kedepannya kami semakin mencintai dan mensyukuri keberadaan atau pemberian atas tempat ini. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami yang tentunya sangat jauh dari situ. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya, memberikan rancangan yang terbaik seluruh rancangan yang telah Engkau berikan, Engkau rancangan kepada anak-anak-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita dalam pengakuan iman Rasul. Bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk mendahului kita dan itu sesudah kita dimanapun tempat berada. Demikian pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya Yesus, ku berjanji.
pada kita sebelumnya dan telah dipersiapkan pada hari ini kita akan bersama-sama masuk untuk mengampiri meja perjamuan Tuhan untuk bersama-sama menerima perjamuan sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum bersama-sama kita menerimanya, mari sekali lagi kita memperhatikan dasar dan ketentuan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, marilah kita mendengarkan dasar-dasar dan ketentuan dalam perjamuan kudus yang ini. Perjamuan kudus adalah salah satu dari sakramen suci. Maka dari itu, yang mengikuti perjamuan kudus harus orang yang sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya, yang diwujudkan dalam mengikuti persiapan perjamuan kudus. Semua orang yang mempersiapkan diri dengan benar sudah pasti layak mengikuti perjamuan kudus ini. Dan jika memandang rendah sakramen, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dan untuk menjaga kekudusan, sakramen perjamuan kudus ini yang diperkenankan mengikutinya adalah setiap warga jemaat yang dengan iman yang teguh siap menerima perjamuan kudus dan telah menerima pertanda baptis dewasa atau siti, serta tidak di dalam masa penggembalaan atau disiplin gereja. Perjamuan kudus ini harus menjadi pengingat akan karya kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita untuk selama-lamanya. Demikianlah dasar dan ketentuan untuk kita bersama-sama menerima mengikuti perjamuan kudus ini. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa, kita siapkan hati kita. Kita memohon kekuatan. Bapa kami yang penuh kasih, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan roh dan jiwa kami untuk supaya kami bisa memasuki perjamuan kudus ini. Kiranya Engkau menguatkan iman kami yang lemah. Kiranya Engkau menunjukkan semua dosa sehingga kami mampu untuk mengakui dan menyesal. Ajarlah kami untuk bisa mengucap syukur atas semua anugerah, dan berilah kami kekuatan untuk dapat seperti Engkau yang tersalib, daging yang tercapit dan darah yang tercurah. Bersihkan hati kami dari segala berhala dunia ini, dari segala hal buruk, keegoisan diri kami, sehingga hanya Engkau saja yang kami sembah melalui hati, pikiran, jiwa, dan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih, kami berdoa. Amin. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut di depan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama datang mengambil meja perjamuan sambil kita pujikan tercurah darah Tuhan.
dalam dalam perjalanan menuju Golgota menebus saya dan saudara semua. Untuk demikian anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus yang telah tercurah oleh karena penderitaan yang harus dia alami untuk menebus saya dan saudara semua. Kita akan bersama-sama menerima sambil menghayati segala penderitaan dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi roti yang di tangan kanan saudara adalah lambang dari tubuh Kristus yang tercapik-capik untuk menebus saya dan saudara. Mari terimalah dan makanlah sambil menghayati bagaimana kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus dan kita boleh damai sejahtera dan kehidupan baru. Terimalah dan makanlah. Anggur di tangan kanan saudara adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tembus penebus yang sempurna untuk kita terima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidup dari lubang dan yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Kita bersama-sama akan undur dari perjamuan ini sambil kita menyatakan syukur kita dan akan diiringi dengan pujian syukur kita. Silakan.
berkati serta persembahkan dan setiap hati yang persembahkan yang datang. Biarlah ada sukacita dan kesyukuran dalam hidup dan dilimpahkan dengan syukur. Tuhan, inilah kesempatan kami naikkan kepada dan seperti Bapak mengajarkan kepada kami, biarlah kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang syukur, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama undur dari beribadah ini kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Mari melalui perjamuan kudus dan khususnya di Natal perayaan Jumat Agung ini, kita semakin diyakinkan bahwa Allah telah menderita, berkorban, mati buat saya dan saudara. Dan itu semua hanya oleh karena kasih sejati. Mari kita hidup mensyukuri, menghayati dan menjaganya dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, terimalah berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya melimpahi dan menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta kami. Serta
Berangkat, Pito.